Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hari ini kita akan berbicara tentang hawalah. Hawalah itu dalam bahasa Arab bisa dibaca hawalah, bisa pula dibaca hiwalah. Tapi yang lebih kuat pendapatnya adalah yang hawalah. Hawalah itu secara sederhana dapat diartikan memindah tanggungan hutang. Misalnya ada 3 orang, ya, misalnya ada 3 orang ya. Ada 3 orang, A ya, A hutang ke B ya. B punya hutang ke C ya. Ada 3 orang ini. Lah, jadi B ini itu ada di tengah-tengah ya. B ini ada di tengah-tengah. Nah, ini nominal hutangnya sama dan waktu pembayaran jatuh temponya juga sama-sama harus dibayar bulan Maret, Juni, sama-sama harus dibayar bulan Juni tanggal 1. Nominalnya sama, sama mata uang rupiah dan seterusnya sama. Lah si B ini boleh memindahkan tanggungan hutangnya ke si A. Jadi si B dia membebaskan hutangnya pada si C dengan jalan mengatakan pada si C, Pak C, A itu punya tanggungan hutang kepada saya dengan nominal yang sama, 100.000 misal. Apakah Anda setuju jika yang membayar si A saja karena hutangnya sama? Jadi saya sudah, nanti kalau sudah Anda setuju berarti saya sudah bebas dari Anda. Lah nanti si A yang membayar kepada Anda. Lah gimana? Gambarnya nggak kelihatan? Iya, Pak. Ya, saya contohkan ya. Ini. Jadi kan ada 3 orang. Saya atur dulu ya, ada 3 orang ya. Kelihatan Mbak ya? Ini belum kok belum. Nah, sudah? Kelihatan, Pak. Oke, saya ulangi ya. Ada 3 orang. A, B, dan C. A punya hutang B 100.000. Si B punya hutang ke si C juga 100.000. Masa jatuh temponya hutang itu sama harus dibayar bulan depan tanggal 1 misalnya. Lah, yang disebut hawalah itu artinya memindahkan hutang. Ya, memindahkan hutang, memindahkan tanggungan hutang. Lah ini caranya bisa digambarkan si B yang memilih hutang ke si C itu memindahkan tanggungannya kepada si A sebab si A punya tanggungan hutang ke si B. Ya. Jadi modelnya si A langsung ke si C dengan catatan si B ini apa? Usulannya diterima oleh si C. Ya, jadi Pak C, ini si A punya hutang kepada 100.000. Hutang saya kepada Anda juga 100.000. Lah, apakah Anda setuju jika hutang saya yang membayar si A saja kepada sampean? Lah, jadi dengan demikian saya tidak membayar hutang lagi ke Anda karena yang membayarkan adalah si A. Lah, ketika si C ini menyetujui, maka berarti si B sudah tidak punya tanggungan, dia nanti nagihnya ke si A. Itu namanya hawalah, memindahkan hutang. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Lah, sekarang jenengan bisa menulis ya, bisa menulis. Ini kursornya kelihatan apa tidak? Kursor di dalam kitabnya. Kelihatan ya? Kelihatan. Lah, si B itu disebut al-muhil ya. Itu Anda tulis silakan, tambahan. Si B ini disebut al-muhil ya. Orang yang memindahkan hutang artinya itu.
Ya, Anda tulis si B itu muhil, artinya orang yang memindahkan hutang. Ini al-muhil. Lah terus si C ya, disebut sebagai al-muhtal. Ya, bahasa Arabnya al-muhtal, orang yang menerima pindahan hutang. Bahasa terjemahnya orang yang menerima pindahan hutang. Tuh. Ya. Ini adalah si C tadi yang saya gambarkan sebagai si C. Si A itu dalam bahasa Arab disebut al-muhal alaihi. Ya, ini al-muhalu alaihi. Orang yang dipindahkan tanggungan hutangnya. Jadi tanggungan hutangnya tidak ke B lagi, ya, tidak ke B lagi sih, tapi langsung membayar si C ini, ya. Nah itu bahasa Arabnya. Jadi nanti kita agar berinteraksi dengan kitab yang berbahasa Arab dan gundul ini tidak bingung lagi. Sudah ya, paham ya? Halo? Iya. Iya, gimana? Sampai sini Pak ada yang ditanyakan? Insya Allah paham, Pak. Oke, kalau gitu sekarang kita membahas tentang ketentuannya, ya, tentang syarat-syaratnya. Ahkamul hawalati, hukum-hukum hawalah. Tadi artinya memindahkan tanggungan hutang. Wa syaraitul hawalati, syarat-syarat hawalah. Arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Ada 4 perkara. Ridho ul muhili, ya. Ridho ul muhili, ridhonya atau relanya orang yang memindahkan hutang. Jadi si B tadi ya, si B itu Pak B itu memang dia rela memindahkan hutang. Tidak atas dasar paksaan atau dasar tekanan atau apa, dia memang benar-benar rela. Nah, rela itu bisa tersampaikan itu melalui akad, melalui ucapan. Nah, terus kemudian yang kedua, wa qabulil muhtali, dan menerimanya muhtal. Tadi muhtal adalah orang yang menerima pindahan hutang. Sudah dikasih keterangan di depan, jadi tidak perlu diterjemahkan panjang-panjang, tidak apa-apa. Menerimanya muhtal, orang yang menerima hutang. Jadi tadi si C itu ya harus menerima. Kalau si C nggak mau, saya nggak mau, saya ingin Anda yang membayar saja. Kalau si C nggak mau, ya berarti tidak terjadi yang namanya transaksi hawalah. Nah, ketika Anda berperan sebagai si C, Anda harus paham betul si A itu orangnya dapat dipercaya atau tidak. Jangan-jangan si A itu tidak dapat dipercaya. Nanti kita yang bingung sendiri ketika kita sudah menerima perjanjian dengan si B yang memindahkan hutang. Jadi ini yang harus waspada adalah si C ya. Khawatirnya si A itu tidak sungguh-sungguh orangnya tidak bisa dipercaya. Terus syarat ketiga, wa kaunul haqi, keberadaan hutang mustaqoron, itu tetap fidzimmati, dalam tanggungan. Keberadaan hutangnya itu tetap, artinya tetap itu memang sudah menjadi tanggungan begitu, bukan hutang yang masih menggantung. Ya, sebenarnya
syarat tetap ini itu diperselisihkan. Ini adalah menurut pengarang. Tapi menurut pengarang yang lain itu tidak harus tetap, tetapi yang penting itu apa? Mengikat, lazim. Contoh misalnya jadi ada hutang yang sifatnya tetap dan ada yang sifatnya mengikat atau bahasanya lazim. Lazim itu tingkatannya di bawah mustakor. Kalau mustakor ya misalnya hutang Anda dengan hutang orang lain itu adalah tetap. Kalau yang hanya lazim, misalnya itu adalah hutang mas kawin. Jadi mas kawin itu tidak mesti langsung dibayar tunai. Ada kalanya menikah itu mas kawinnya tidak langsung diserahkan misalnya. Ya. Nah, ketika mas kawinnya itu belum diserahkan, berarti itu mas kawinnya hutang, tapi hutang yang belum istiqror, belum mustakor, tapi sifatnya hanya lazim. Mengapa? Karena ada kemungkinan hutangnya itu tidak jadi sebab misalnya pengantin perempuan itu memiliki cacat-cacat di mana cacat-cacat tersebut menyebabkan batalnya atau pembatalan perkawinan. Seperti misalnya cacatnya perempuan misalnya itu adalah misalnya farjinya itu tertutup oleh daging atau tulang sehingga dia tidak bisa berhubungan suami istri begitu. Lah itu ketika hubungan seperti itu ketika kemudian diketahui maka nanti suami boleh mengadu ke hakim untuk kemudian membatalkan perkawinannya. Nah, kalau perkawinannya dibatalkan, tadi kan masih belum diserahkan ya gambarannya, maka itu tidak wajib mahar. Ya, karena perkawinannya itu difasah, dibatalkan. Nah, itu misalnya. Itu di bab fikih perkawinan itu ada 5 hal yang menyebabkan perkawinan dibatalkan sebab aib-aib. Sebab cacat-cacat baik dari laki-laki itu punya cacat. Nanti bisa membatalkan perkawinan. Perempuan pun juga ada cacat yang dipertimbangkan untuk membatalkan perkawinan. Nah, kalau sampean lihat di kitab ini, itu ada babnya namanya bab fashun nikah ya. Atau bab aib-aib yang menyebabkan fashun nikah. Tapi kita tidak bahas ke situ. Mustakoron tetap dimati dalam tanggungan ya. Dimati dalam tanggungan. Terus watifakuma dan sesuainya barang atau hutang ya, hutang boleh fidhimmatil muhili dalam tanggungan orang yang memindah hutang wal muhali alaihi dan orang yang dipindahkan hutangnya. Ya, ini kalau muhil berarti si B, muhal alaihi itu adalah si A ya. Jadi hutangnya itu harus sama ya. Sama dalam apa? Fil jinsi dalam jenis. Nah, kalau konteks zaman dulu itu hutang itu tidak mesti uang. Ya, mas kawin tadi sama kan bisa mas kawin misalnya mas kawinnya disebutkan seperangkat alat sholat misalnya, tapi tidak diserahkan. Nah, itu juga hutang berarti kan. Dalam jenis-jenisnya apa misalnya? Jenisnya adalah biji-bijian misal hutangnya. Wanaungi dan macamnya. Biji-bijian macamnya adalah misalnya beras apa gitu. Berasnya juga spesifik misalnya beras raja lele atau beras apa. Terus wal hululi dan kontannya. Maksudnya hutangnya itu jatuh temponya itu memang di waktu yang sekarang gitu. Watak jili dan apa penundaannya. Maksudnya hutangnya itu masih jauh bulan depan atau bulan depannya lagi begitu. Jadi harus sama. Misalnya memindahkan hutang ya untuk si B hutang ke si C itu jatuh temponya adalah bulan depan, tapi si A ke si B jatuh temponya adalah 1 tahun. Nah, itu tidak bisa dipindahkan nanti akan merugikan ya. Karena perjanjiannya adalah sebulan, kalau dipindahkan menjadi setahun yang itu akan merugikan si C. Terus watabra'u dan bebas
Fiha sebab hawalah. Fiha sebab hawalah. Dhimmatul muhilli, tanggungannya orang yang memindahkan hutang. Dhimmatul muhilli, tanggungannya orang yang memindahkan hutang. Oke, itu bab hawalah. Ini dalam kitabnya diperinci menjadi 4 syarat ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu sebelum kita beralih ke bab Thoman.